Assalamualaikum. Hai Mams. Kali ini aku bukan di dapur kontrakan ya, tapi aku lagi di dapur rumah orang tua aku. Kebetulan aku lagi main di sini dan gak terlalu banyak kegiatan yang aku lakuin di sini, Mams. Ya paling cuman cuci-cuci botol, bikin menu masakan untuk anak aku, nyuapin, mandiin. Untuk menu masakan hari ini katanya ibu aku mau masak sederhana aja, Mams. Gulai, tempe sama tahu. Tapi karena masih ada daging kurban, jadi mau dimasukin sebagian. Kali ini aku cuman bantu-bantuin ibu aku aja ya, Mams, karena kan ibu aku yang mau masak. Nah, sambil aku bantuin ibu aku juga mau ngebahas masih tentang hidup sederhana, yaitu kenapa sih ibu perlu hidup minimalis atau hidup sederhana? Seorang ibu, termasuk aku sendiri, yaitu penentu utama konsumsi dalam rumah tangga, Mams. Setiap hari kita membuat berbagai pilihan untuk keluarga, mulai dari hari ini makan apa, pakaian dan mainan anak, seperti apa yang mau dibeli, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Sampai memilih kegiatan untuk keluarga. Itu tuh kita yang nentuin ya, Mams. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak juga yang harus dipikirin, Mams. Dan diputuskan, dikerjakan juga oleh seorang ibu. Ada begitu banyak tuntutan dan godaan, baik dari lingkungan sekitar, dari keluarga, atau bahkan dari dunia maya untuk jadi ibu yang sempurna. Nah, hal ini nih yang bisa memicu stres dan berbagai masalah kesehatan mental, Mams. Nah, makanya Mams, penting banget untuk kita belajar hidup sederhana atau hidup minimalis. Karena hidup minimalis ini bermanfaat banget untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah, mengurangi kekacauan, dan meminimalkan rasa tertekan atau stres. Hidup minimalis membantu kita untuk menemukan apa yang benar-benar penting dalam hidup dan fokus pada hal yang esensial. Karena dengan kita hidup minimalis atau hidup sederhana, kita bisa lebih hemat waktu, biaya, energi, dan pikiran karena barang lebih sedikit. Lebih cermat mengatur keuangan, lebih bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, lebih sedikit distraksi sehingga lebih fokus pada apa yang penting. Sejauh apapun tujuan kita, selalu dimulai dari langkah pertama ya, Mams. Langkah kecil yang dimulai dengan konsisten lebih baik daripada langkah yang besar yang dilakukan sekali aja. Begitu juga dengan berlatih hidup sederhana atau minimalis, bisa dimulai dengan langkah kecil hari ini ya, Mams. Nggak usah buru-buru dan terobsesi semuanya harus serba rapih dan sempurna. Semangat memulai hidup sederhana ya, Mams. Dan ini dia, Mams, dapur minimalis ibu aku. Semua perabotannya biasa aja ya, Mams, nggak ada yang estetik. Tapi ibu aku selalu bersyukur masih punya wajan, masih punya kompor. Jadi aku mungkin banyak belajar banget ya, Mams, dari ibu aku. Ini tuh aku bantuin ibu aku masak sekaligus kita tuh ngobrol-ngobrol, Mams. Kita kan udah lama nih ya nggak ketemu, jadi sekalinya ketemu tuh pasti ada aja bahan-bahan yang diobrolin. Ya tentang apa aja sih, random, tentang tetangga atau tentang anak gitu. Jadi masak tuh nggak kerasa capek ya, Mams, kalau misalnya ada temen ngobrol. Soalnya kan aku kalau di rumah tuh masak ya paling cuman sambil nyetel lagu gitu kan, biar ada temennya ya buat didengar-dengerin lah. Nah, kalau misalnya sekarang nih kan ibu aku juga masak, ditemenin ngobrol tuh juga nggak kerasa capek karena ada temen ngobrol. Ibu aku tuh orangnya emang friendly, Mams. Jadi kalau misalnya eh, akunya mau ngobrol apa, ibu aku tuh selalu dengerin dan ya nyambung-nyambung aja gitu. Terus aku juga kan emang orangnya tuh suka cerita ya, Mams. Nah, makanya kadang aku suka cerita ke pak suami. Terus kalau pas lagi ketemu sama ibu aku juga suka cerita tentang anak aku gitu kan. Keluh kesah selama aku jadi ibu gitu. Dan alhamdulillah ibu aku tuh selalu ngerespon dan selalu beri semangat buat aku. Dari kecil tuh aku emang udah dilatih untuk hidup sederhana, Mams. Jadi pas udah nikah, aku juga emang udah terbiasa untuk hidup sederhana atau minimalis. Karena dulu tuh emang kita susah banget, Mams, hidupnya tuh ya, ngontrak ke sana sini pas aku masih kecil. Bahkan kata ibu aku ya aku tuh gede di jalan gitu ya. Karena itu pindah-pindah rumah, ngontrak sana sini gitu. Jadi kata ibu aku tuh hidupnya memang udah sederhana dari dulu. Oh iya, kira-kira Mams suka cerita nggak sih kayak aku gini ke orang tua ya, minimal ibu? Karena aku tuh kalau mumpung ketemu kayak benar-benar nyempet-nyempetin banget waktu kita yang sebentar ini ya untuk sekedar ngobrol. Malah aku tuh ini ngebantuin masaknya tuh sedikit banget loh, Mams.
Ya karena aku tuh tadi ya fokus ngobrol aja, sisanya tuh ibu aku yang ngerjain. Ya mumpung hitung-hitung, me time ya Mams, karena aku tuh kan kalau di rumah nggak bisa banget me time ya, ya paling nunggu anak aku tidur. Nah kalau di sini aku bisa banget me time Mams, malah tadi tuh aku sempat nonton drakor dulu. Kira-kira Mams bisa kayak aku nggak sih kalau lagi main ke rumah orang tua bisa me time kayak gini? Sharing ya di kolom komentar. Nah untuk bahan-bahannya bikin gulai tadi tuh simpel banget kok Mams, cuman bawang merah, bawang putih, kemiri, terus tadi juga ditambahin ketumbar, kunyit, terus juga pakai santan kara instan. Nanti deh untuk bahan-bahannya aku tulis di kolom komentar ya. Di deskripsi maksudnya. Nah, sekarang lanjut nih mau ditumis juga bumbu blender yang tadi disebutin. Ditumisnya sampai harum ya, Mams. Ini sih ibu aku masaknya simpel aja. Terus ini juga mau dimasukin bumbu aromatiknya seperti salam, serai, daun jeruk, dan ditumis sampai harum ya Mam, sampai bumbu blendernya tuh matang supaya nggak langu atau pahit. Ini tuh aku juga sambil belajar masak juga nih Mams, karena aku tuh belum pernah masak gulai. Ini juga mau ditambahin penyedap rasa ya Mams, dan juga mau ditambahin gula pasir. Ini ibu aku tuh kalau masak pakai garam gula gitu tuh kira-kira aja Mams, jadi nggak ada takarannya gitu berapa sendoknya. Emang kayak gitu mungkinnya udah ibu-ibu mah kayak udah hafal gitu. Jadi pakai feeling aja kalau mau masukin bumbu-bumbu rempah-rempah gitu. Terus tuh lanjut deh dimasukin air sekalian ngebersihin bumbu-bumbu yang nempel di blender ya Mams. Terus lanjut deh dimasukin daging kurbannya nih, pakai daging sapi dipotong kecil-kecil supaya cepat matang. Mohon maaf banget ya Mams kalau ada suara anak kecil karena anak aku nih selalu nempel, jadi ya pasti kedengeran deh ada suara anak aku. Nah ini terus diaduk-aduk ya Mams supaya bumbu yang tadi tuh kecampur sama dagingnya. Dan mau ditutup sebentar sampai airnya tuh mendidih ya Mams. Terus kalau udah mendidih lanjut deh dimasukin santan instannya. Ini pakai santan yang ukuran 30 ml terus dikasih air. Terus diaduk-aduk supaya santannya tuh nggak pecah. Nah sekarang nih lanjut mau dimasukin tempe dan tahunya Mams yang udah digoreng ya. Jadi tempe dan tahunya tuh digoreng dulu baru dicemplungin ke kuah gulainya. Oh ya, kenapa sih kok gulainya pakai tempe dan tahu? Ya karena biar banyak Mams, karena kan di sini tuh banyak orang. Jadi kalau cuman full daging itu tuh kayak boros gitu. Nah makanya nih ditambahin tempe dan tahu. Ini dia Mams, udah jadi. Selamat mencoba. Segitu aja video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.